Hari ini kita bicara tentang roh ya, karena kita mau bahwa dunia roh yang kita hadapi itu ada banyak hal yang harus kita saksikan di situ supaya kebenaran Tuhan itu tersingkap di tengah-tengah kita. Amin. Dan kita sadar bahwa inilah saatnya kita berubah dalam hidup kita supaya kita lebih mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan itu akan berkarya di tengah-tengah kita, orang pilihannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita bicara tentang nubuat ya? Karena banyak orang yang kadangkala tidak mengerti apa arti dari nubuat ya. Sedangkan tentang nubuat itu yang penting dalam hidup kita sesungguhnya, kalau kita mau menerima roh nubuat itu adalah sesuatu yang harus kita persiapkan dulu, yaitu tubuh kita, roh kita, dan jiwa kita. Kenapa? Karena kalau kita mau masuk di dalam nubuat roh, itu kita akan melalui banyak hal atau banyak cara Allah itu berbicara. Bisa bernubuat bahasa roh, ya, dan bisa juga nubuat dengan suatu kehidupan di mana itu menjadi saksi hidup. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Mengapa di dalam firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah saksi-saksiku, di mana kamu adalah surat-surat Kristus. Nah, inilah yang kita akan beberkan. Mengapa kita disebut surat Kristus? Kenapa? Karena kita harus mengerti satu rahasia bahwa kalau kita disebut surat Kristus, kita harus memiliki yang mula-mula adalah kita harus melekat pada kasih Allah. Jadi intinya, untuk orang masuk di dalam nubuat atau untuk masuk di dalam kuasanya, saudara, kehendak Allah itu akan terjadi di tengah-tengah kita kalau kita minta kasih yang dari Allah itu turun. Dan itu pun, saudara, bukan karena usaha kita sendiri, tetapi kita mau. Tahu maksudnya, saudara? Contoh, saya itu pengen berbahasa roh, ya. Ini kesaksiannya. Ada seorang pemuda yang berkata, aku tuh pengen berbahasa roh. Akhirnya ada juga seorang pemudi juga datang pada saya. Yang pemuda ini sudah boleh dikatakan 15 tahun karena umurnya 15 tahun. Sedangkan pemudi ini baru kasarannya 3 tahun ya, tapi dia sudah menginjak umur 17 ya. Mereka sama-sama berharap agar dia bisa berbahasa roh. Tetapi kita bisa melihat kehidupan daripada orang pemuda dan pemudi ini. Kalau pemuda ini, saudara, dia sampai 15 tahun itu mengiring Tuhan ya, dengan kehidupan kasarannya dari 0 sampai dia mungkin dari umur 1 tahun sampai 15 tahun, dia itu ada di dalam tempat doa atau di tempat ibadah, di tempat rumah Tuhan, tetapi hatinya tidak ada damai ya. Selalu dia bertengkar dan selalu membuat ulah, di mana dia merasa bahwa kalau aku ini sudah anak Tuhan pasti semua tercukupi. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, kita tidak bisa berandai-andai bahwa kalau aku jadi anak Tuhan pasti aku seperti ini. Tidak bisa ya, saudara. Kenapa? Karena setiap pribadi manusia itu Allah sudah memberikan talenta masing-masing pada kita semua, dan itu tidak akan mungkin sama. Nah, itulah yang harus kita ingat bahwa kalau kita mau melekat dan kita mau nubuat itu terjadi, ya, kita harus memiliki kasih dari Allah lebih dulu. Sementara orang yang baru kenal ini, sudah dia asalnya tidak memiliki agama apapun, kasarannya tidak memiliki ketuhanan, tidak memiliki sesuatu yang membuat dia itu bahagia, tetapi dalam 3 tahun ini dia mulai hidupnya hari demi hari itu mengalami satu kebahagiaan. Kalau dulu tuh orang bilang dia itu selalu menyesal ingin mati, tetapi selama hari berganti hari sampai tidak terasa 3 tahun dia itu belum pelayanan, saudara. Yang pemuda ini sudah pelayanan, tapi yang pemudi ini belum pelayanan, tapi dia hidupnya bahagia dan enjoy aja, dan dia tidak pernah menuntut Tuhan. Tapi dia selalu berkata, tak serano hidupku pada Tuhan. Jadi perbedaannya ada ya, saudara. Jadi kalau kita itu selalu menuntut Tuhan, maka
dari apa yang kita tuntut tidak sama, maka dia akan kecewa, sama dengan pemuda tadi. Tapi kalau pemudi ini, dia menyerahkan dirinya dan dia berserah, apapun yang terjadi, enak atau tidak enak, dia berkata bahwa aku ini adalah anakmu. Dia selalu berdoa seperti itu. Jadi kalau kita memiliki, akhirnya kasih Allah itu mengalir, tidak ada hambatan. Kenapa? Karena dia membuka hatinya, membuka tubuh jiwanya untuk menurunkan urapan itu ya saudara. Allah itu selalu menurunkan urapan. Halo, dengarkan. Allah itu selalu memberikan urapan bagi orang-orang yang setia, apalagi disebut anaknya. Jadi dia selalu menurunkan kuasanya mengalir di dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Pemudi ini selalu berserah. Setiap kali dia menyembah, memuji Tuhan, walaupun dia mungkin tidak bisa pinter nyanyi, ya saudara, tetapi dia mulai curhat hati ke hati. Loh, kok bisa tahu, Bu? Karena setiap kali berdoa, dia selalu mukanya, hatinya itu betul-betul bersandar pada Tuhan. Kok bisa tahu? Karena kalau tadinya datang tuh dia kayak orang bingung, saudara. Apa ya? Jadi kayak orang linglung gitu, saudara. Tapi begitu dia sudah mengenal firman, mengerti pujian, penyembahan, dia mulai tenang. Walaupun mungkin dia berkata tidak bisa berbahasa roh. Tetapi pemuda ini menginginkan. Pemudi ini juga menginginkan. Sekarang kita tidak berkata yang mana yang didengar doanya. Tidak. Kita tidak bicara soal yang mana didengar doanya. Tetapi kita lihat perilaku dari orang ini. Katakan si A, si B gitu aja saudara. Si A ini yang laki itu, dia selalu betul-betul hebat di hadapan Tuhan. Kasarannya kalau di hadapan Tuhan itu wis apal ngelontok ya. Oh ini gini, aku ngerti gini, ini tak gini, no, itu tahu. Jadi kalau orang tanya Pak atau Dek atau Koh atau apa, ini apa ya caranya untuk membuka ayat ini? Oh ini buka ini, tahu gitu. Jadi seakan-akan di hadapan mata manusia itu orang ini dekat sama Tuhan. Tapi sedangkan yang B ini saudara, dia nggak ngerti dan nggak apal betul, tapi dia selalu belajar, mau. Nah ini, mau meresponi dan mau untuk mengambil waktunya untuk duduk diam membaca firman Tuhan. Sementara dia tidak mengerti, dibaca berulang-ulang kadang tidak mengerti. Tapi kalau pemuda ini mengerti betul dan dia bisa mengutarakan, memberitahu. Ngomong itu enak, saudara, dengarkan baik-baik. Ngomong itu enak, tapi pada waktu kita mempraktekkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ingat saudara, kalau kita mau ingin nubuat Allah itu turun, kita tidak bisa pandai ngomong, tetapi kita dalam praktek hidupnya tidak sesuai. Ini bahaya. Akhirnya satu ketika kita adakan sesuatu, orang bilang tuh turunnya Roh Kudus. Nah, semua berbahasa roh. Semua berbahasa roh. Pemuda dan pemudi ini ya pas berdampingan gitu sudah. Maksudnya dari kiri kanan itu dekat, tidak jauh-jauh. Dia hadirat Tuhan itu turun, dia merasakan getaran dan dia berbahasa. Ya. Kemudian yang perempuan ini juga berbahasa, sama berbahasanya. Padahal saudara, kalau dia selesai itu dia sukacita, tapi di rumah dia lupa. Nah, kalau kita bilang berbahasa roh itu tidak bisa dihafalkan, saudara. Jadi itu keluar sendiri. Saudara tidak perlu menuntut dan tidak perlu menunggu, itu keluar sendiri. Sementara pemuda ini gregetan, tahu ya, jengkel. Kenapa aku di gereja bisa, di rumah tidak bisa? Sementara yang pemudi ini, perempuan ini, dia walaupun dia tidak bisa berbahasa roh sekalipun, dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tahu dia rindu bahasa roh. Tapi bukan di situ jalannya. Ya. Kamu tidak perlu berbahasa roh. Kamu yang penting adalah kamu harus taat dan harus berpuasa lebih dulu. Nanti aku akan berikan itu yang terakhir. Nah, kalau secara logika
Mau ndak terima ndak? Loh itu loh, 15 tahun, aku 3 tahun. Aku sungguh-sungguh kok aku ndak dikasih bahasa roh. Itu orang itu kok berbahasa roh. Dia tidak pernah berkata apapun. Dia hanya duduk diam. Saudara. Dengan seiringnya waktu berjalan, saudara. Akhirnya lama dia pintar berbahasa roh. Ini yang A, laki-laki. Tapi pada saat dia di luar gedung gereja itu, dia berkata-kata kotor. Mulai dari kehidupan yang lama itu tidak pernah berubah, selalu jelek. Sampai orang tuanya itu bilang, amit-amit anakku kok jadi kayak gini. Sudah kenal firman Tuhan kok enggak bertobat-tobat. Nah, berarti kan ini bukan dari Tuhan. Kalau memang bahasa roh itu ada di tengah-tengah hidup kita, kita ini akan diubah oleh Tuhan perlahan-lahan, bukan disulap juga dihapus, perlahan-lahan. Tadi suka marah, dibuang marahnya sama Tuhan. Malaikat mau marah, malaikat enggak boleh. Itu ada itu, udah jadi marah. Tidur malas, saya mau kerja, enggak boleh. Ada yang gerakkan saja. Itu bahasa roh itu menggerakkan untuk kita hidup masa depan cemerlang. Oh ya, aku harus kerja. Cari sana sini, sana ngelamar sana, enggak dapat. Tetap dikasih tahu, sabar. Tahu, pemudi ini sudah nganggur hampir 7 bulan lebih. Dia terus berdoa dan berdoa, tidak pernah putus. Sementara pemuda ini bisa berbahasa roh, tapi gak karu-karuan hidupnya. Jadi saudara, orang yang betul-betul masuk di dalam nubuat Allah, kuasa Allah turun itu harus ada pribadi kita yang diubah lebih dulu, baru karya Tuhan turun. Jadi bukan karya Tuhan turun, baru kita berubah. Kita harus dibentuk dulu, keakuan dan apa yang ada dalam pikiran kita yang tidak baik itu harus dibuang jauh-jauh, karena itu berbahaya sekali. Jadi marilah kita belajar untuk betul-betul mengerti bahwa sesungguhnya bahasa roh itu memang penting. Tetapi yang terpenting adalah bahasa manusia. Bahasa manusia itu adalah kehidupan kamu sehari-hari, tingkah lakumu itu. Itu yang membuat nubuat itu terjadi dalam hidupmu. Akhirnya si pemudi ini tadi 8-7 bulan ya, dia nganggur. Terus ketika dia lagi makan, dia ada surat kerja dan dia bilang, kok di luar kota kerjanya. Akhirnya dia sedih sekali dan dia bilang, Tuhan, saya tuh pengen di tempat rumah ibadah ini, kenapa kok harus keluar kota? Dia nangis berhari-hari, dia merasa sedih dan dia tidak bisa melepaskan tempat kediaman dia di mana dia masuk pelataran Tuhan itu indah. Dia merasa nikmat di situ. Akhirnya Tuhan memberikan kuasanya, saudara. Di mana pada waktu dia betul-betul harus mengambil keputusan, disitulah Tuhan menjamah dia dengan berbahasa roh. Dan pada waktu dia berbahasa roh, dia melihat para malaikat itu lagi naik turun dan membawa genderang dan kecapi dan berkata, jangan takut, aku ada besertamu. Dari situlah dia mulai melangkah, ya sudah Tuhan, kalau saya harus meninggalkan tempat ini, saya harus pergi ke luar kota, ini adalah masa depan saya ikuti apa yang kau mau. Dia berangkat dengan damai. Sementara pemuda ini, dia masih nganggur. Akhirnya suatu ketika dia diajak kerjasama dengan temannya, tapi dia tidak sejahtera. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kok aku harus sembahyang dulu, kok aku di gereja terus begini. Jadi aturan gini sudah, aturan di tempat gereja itu adalah aturan gereja. Tapi aturan di tempat pekerjaan itu adalah aturan pekerjaan. Jadi tidak bisa disamakan. Tetapi kita harus menjadi orang yang betul-betul menjadi anak Tuhan. Jadi tunjukkan hidupmu itu bahwa kamu adalah orang yang takut akan Tuhan, yaitu jujur, tidak boleh males, harus rajin bekerja, berani menepati janjinya. Kalau dia, ini tanda tangan ya, kamu 3 bulan kerja, ya sudah 3 bulan kerja. Oh ini tanda tangan ya, kamu harus selamanya bekerja, ya saya coba dulu Pak, kan gitu. Jadi oh ya, ternyata baru 1 bulan keluar. Benar, baru 1 minggu dia sudah tidak tahan. Terus dia bilang sama hamba Tuhannya, aku suka tahan di situ.
apa panas hawa nih katanya. Loh kenapa panas hawanya? Akhirnya suatu ketika hamba Tuhan itu datang ke sana dan dilihat suasana surga turun, kok dibilang kok panas hawa nih. Barulah tahu. Nah, karena kamu walaupun kamu memakai bahasa roh, tapi kalau tidak kamu lakukan dalam nubuat itu, bekerja dalam hidupmu, maka sia-sialah hidup ini. Jadi saudara, mari kita hati-hati untuk melewati semua itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin dalam hidup kita ini betul-betul dipakai oleh Tuhan, supaya kita ini betul-betul menerima hal-hal rahasia tentang kebenaran. Contohnya kayak apa? Contohnya seperti anak perempuan tadi. Begitu dia berjalan, maksudnya dia meninggalkan kota, ya, kesayangan dia di mana mesbah doa, dan dia berdoa di situ tenang, dia terus masuk kerja, dilihat langsung masuk, tapi dia dalam seminggu itu tidak bisa masuk ke tempat ibadah karena dia harus menyesuaikan tempatnya. Dia tetap berkata, Tuhan ampuni aku, sambil menitikkan air mata. Dan Tuhan, Engkau yang tahu, aku sibuk. Tuhan, aku rindu tempat doa di tempat di mana aku pernah ada. Tuhan mendengar, saudara. Dengan seiringnya waktu berjalan 3 bulan, 4 bulan, saudara, barulah ketemu dengan seseorang dan dia berkata, kamu maukah kamu doa? Ya, aku mau. Akhirnya dia berdoa, dia lihat suasana memang berbeda, tidak ada bahasa roh, tetapi dia merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak memandang manusianya. Halo? Tidak boleh memandang manusianya. Mungkin kok ini. Tidak ada, saudara. Harus memandang di mana di situ ada tempat ibadah, di situ ada Allah bekerja di tengah-tengahnya. Sudah, dia tidak peduli pusing apa, pokoknya dia berdoa. Akhirnya lama-lama dia bisa gitaran, saudara. Lama-lama dia bisa pelayanan. Lama-lama dia bisa berbahasa roh. Lama-lama dia bisa mentransfer semua orang di tempat PD itu mendapat bahasa roh. Loh, kok bisa, Bu? Iya, karena pada waktu kita memiliki bahasa roh, kemuliaan Tuhan itu turun, rahasia kebenaran itu turun, maka perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita itu akan menjadi terang, sehingga orang melihat kita bukan wow gitu enggak, tapi merasa aman. Kenapa ya aku kok susah? Dia bilang berdoa itu nyaman, jawaban berdoa atau nyaman, bukan konseling. Nanti pada waktu dia main gitar, dia menyanyi Bapa sentuh hatiku, mereka sudah nangis semua. Hadirat Tuhan turun dan dia merasa betul ya, aku harus disentuh oleh Tuhan. Hanya ada seorang pemudi bilang, aku ini orangnya sudah bejat hidupku, apakah Bapak bisa menyentuh hatiku? Anak itu bilang apa? Jangan khawatir, asalkan kamu setia menyerahkan hidupmu padaku, pada Tuhan maksudnya, pasti Tuhan akan buka jalan. Oke, betul ya. Satu persatu itu dapat urapan. Nah, itulah zaman sekarang ini. Tuhan ingin kamu menjadi surat Kristus yang terang, bukan untuk kepribadian kita. Oh, aku jadi begini, aku jadi begini. Enggak, kita harus jadi terang lebih dulu. Nanti Tuhan akan memberkati kita karena kita menjadi terang. Itu intinya. Jadi jangan saudara salah kalau kita ini, oh aku anak Tuhan, oh pasti aku diberkati, aku dilindungi. Ya itu pasti, saudara. Tapi sudahkah saudara menjadi terang? Sudahkah saudara memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita? Apakah kita hanya asal aja? Jangan, saudara. Doakan. Ya, saya ingat kesaksian saya sendiri. Saya itu walaupun saya sering pergi, saudara, tapi saya di rumah pasti ada orang yang menunggu karena cucu saya 2. Dan walaupun saya sering pergi, tapi saya juga nyaman karena ada yang jaga. Jadi saya selalu bawa di dalam doa. Tapi satu hal yang saya lupakan, bahwa di gang tempat kediaman saya itu ada orang, ada anak saya yang jualan hamster, saudara. Jadi di situ ada orang-orang ya bagian teknik, bagian apa, pokoknya bagian urusan yang binatang itu, saudara. Saya lupa mendoakan. Jadi nggak bisa nyatuk.
Jadi kalau setiap kali saya bilang Mbak atau Pak atau siapa, nanti kalau ada tamu, ya tolong nanti sampaikan mau apa. Oh mau beli hamster ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau ketemu sama Bu Titi, ditinggal sudah. Tamu ini sampai berjam-jam di luar. Loh, saya kan jadi kebingungan. Kenapa setiap kali kayak gitu? Baru 2 hari ini saya sadar, karena saya tidak pernah doakan. Saya menyesal sekali. Itu sudah. Jadi kalau kita menjadi terang, kita hendaknya mendoakan satu dengan yang lainnya. Jangan kita ketika sampai di sini, aku tok pokoknya harus selesai, anakku selesai, suamiku selesai. Loh, itu pribadimu, itu nanti. Yang penting saudara itu melayani dengan satu dengan yang lainnya. Apa yang sudah hari ini ketemu? Oh, ada orang anak kecil, saudara. Ini kesaksian juga, saudara juga harus hati-hati ya. Yang namanya kesaksian itu juga penting untuk saudara. Suatu ketika ada seorang anak kecil, saudara, yang di merah hijau itu ya. Dia ketuk itu kaca, ya. Saya, aduh, kok kasihan. Tapi saya langsung tutup mulut. Gak boleh bilang kasihan. Kalau saya bilang kasihan, ketransfer roh yang tidak benar. Tutup bungkus dengan garam. Saya berkata, kasihan orang itu. Kalau enggak, anak itu kan saudara tahu siapa? Apakah itu betul manusia? Halo? Apakah itu roh? Tahu saudara? Ya tahu toh Bu, merah kuning hijau mana ada setan loh. Setan bisa menyerupai semua loh saudara. Seperti yang saya alami. Saya sudah pernah cerita enggak? Suatu ketika ada seorang bapak, saya pernah cerita enggak? Bapak itu bawa kayu banyak sekali sampai orang tuh medet meler saudara. Sampai bungkuk-bungkuk. Saya naik sepeda, kasihan. Saya bilang, aduh kasihan bapak ini. Kasihan sekali bapak ini. Akhirnya saya kembali lagi tidak ada. Tak pikir itu transfer saudara. Transfer. Waktu itu mama nangis-nangis. Loh kenapa ma? Kan mama itu jualan brambang, jualan gula. Nggak dibayar, malah tengkar, nggak karuan. Saya bingung kenapa ya hari ini kok jadi aneh itu. Saya nggak ngerti maksudnya. Nggak ngerti sama sekali waktu itu. Hari yang kedua saya juga mikirin bapak itu lagi, tak cegat bapak itu. Tak tunggui berjam-jam pulang sekolah. Nggak datang juga. Akhirnya saya bingung apa ya, kenapa? Udah rumah tangga dari papa mama itu nggak karuan aja. Ada yang hilang uang, ada apa. Saya jadi kepikiran kenapa, apa yang ada sesuatu gitu yang nggak pas. Akhirnya saya serahkan sama Tuhan. Waktu itu saya duduk diam, datang lebih pagi di gereja. Saya duduk diam. Makanya itu loh saudara kalau datang ke tempat bait Allah, datang ke gereja ibadah, jangan ngomong sendiri atau ketawa-ketawa sendiri. Duduk diam berdoa. Tuhan kasih itu pemberitahuan. Saya waktu itu karena tidak ada orang, saya duduk diam berdoa. Gak peduli saya, Tuhan, kenapa Tuhan rumah mamaku kok jadi masalah gitu? Ini adik saya jatuh, terus papa saya juga tengkar sampai sininya sobek, jadi terus beruntun masalah itu bertubi-tubi. Jadi saya merasa tidak beres gitu. Akhirnya saudara, saya tahu waktu saya buka mata, saya melihat ada seorang anak kecil yang lewat tapi melayang. Saya pikir-pikir, anak kecil itu tadi siapa ya, kok tahu mukanya gitu. Siapa? Maaf, bukan anak kecil, maaf, orang tua. Maaf, orang tua yang bawa kayu tadi. Siapa ya orang tuanya dia? Siapa? Saya lupa, kayak dilupa loh gitu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, kalau ini bukan dari Tuhan, putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya tidak teriak-teriak gitu, putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau dari Tuhan, biarlah Tuhan buka. Tapi kalau bukan dari Tuhan juga buka, singkapkan yang terselubung. Tuhan bicara. Akhirnya sungguh saja. Waktu dia jalan melayang, hilang, selep. Jalan lagi dari samping, selep. Saya tanya, Tuhan, kenapa kok itu roh jahat? Kenapa roh itu bisa masuk ke gereja?
Loh, kamu lihat di sebelah itu apa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu sama saya kalau gereja itu sebelah kuburan. Saya. Jadi sebelah gereja saya itu sebelah itu kuburan. Saya nggak tahu. Jadi roh-roh yang nggak benar kan bisa masuk, termasuk roh ini. Hanya saya bilang, Tuhan, berarti Bapak itu bukan manusia. Ya lihat aja kamu. Nah, sungguh saudara. Saya ketemu lagi. Nah, waktu setelah doa, Tuhan menterai dengan darahmu. Saya sekolah, saya ketemu sama Bapak ini. Tapi saya sudah pegang uang. Tapi saya bilang, Tuhan, apakah ini menjadi kehendak-Mu? Saya beli uang. Saya kasihkan uang ini. Tidak apa-apa. Kamu kasih aja. Oke, Pak, ini saya tidak biasa pun bakar untuk kayu untuk masak. Ini untuk masak. Nggak biasa untuk masak, Pak. Tapi saya tidak beli. Ya, tapi ini Bapak bawa aja. Tapi sedikit, Pak. Saya tidak mau terima. Kenapa? Karena uang itu sudah didoakan. Itu saudara. Jadi doa itu penting, penyembahan itu penting. Saya nyanyi-nyanyi, menyembah itu penting. Nubuat itu akan terjadi. Itu termasuk kuasa Tuhan yang bernubuat dalam hidup saya. Kamu nggak perlu takut, kasih Noe. Tapi setan kan nggak akan mau. Begitu saya jalan, sudah Pak, nggak mau, dipaksa-paksa nggak mau, saya jalan. Loh, kok pas di tengkongan itu saudara, sepeda saya itu, pedali itu, lepas itunya, rantainya. Jadi kan saya jatuh di tengkongan itu, hampir jatuh saya tengklak gini, terus saya nengok ke belakang, nggak ada Bapak itu tadi. Nah itu saudara, jadi sebetulnya kita ini harus waspada. Orang di sekeliling kita tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas kita harus berdoa lebih dulu. Sebelum meninggalkan rumah, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Masuk dalam ibadah, berdoa minta pimpinan Tuhan, kan gitu saudara. Jadi saya mengharap saudara mulai hari ini, saudara harus peka. Kenapa? Karena Tuhan akan bicara dalam pribadimu lepas pribadi. Dan itu akan terjadi nubuat itu dalam setiap jemaat Tuhan. Saya mau kan nubuat itu. Kalau mau saudara lakukan itu. Begitu datang jangan ngomong-ngomong karpe dewek. Nomor berapa kamu konselingi? Waduh aku terlambat. Ya aku tadi tuh bannya kempes. Sudah enggak perlu cerita gitu, saudara, Tuhan tahu. Amin. Waduh aku hujanan, rambutku basah kabeh. Sudah enggak perlu bilang gitu saudara, Tuhan tahu. Amin. Jadi saudara duduk, lipat tangan berdoa. Kesuwen Bu, lah Ibu lo jam 5, jam doa. Lo nyanyi atau saudara dalam hati. Kenapa kita enggak nyanyi? Enggak heboh. Ku mau cinta ya heboh saudara, tapi dalam hati ku mau sujud, duduk, nyembah sama Tuhan. Tuhan itu menghargai saudara. Kalau saudara menghargai Tuhan. Amin. Ayo sekarang galakkan. Kamu mengalami depresi, kamu menghadapi masalah keuangan ini menurun. Kalau kamu tidak benar-benar mencari Tuhan, kamu akan begini-begini aja. Mau? Gak mau. Jangan mau. Kalau kita terus, kondisi kita ini sekarang keuangannya sudah tidak ada, sepi, kondisi sudah tidak mampu, apakah kita terus begini terus? Jangan. Duduk, berdoa, ketemu sama Tuhan. Wis piro jamo, Tuhan hitung jerih payahmu saudara. Saudara doa berjam-jam, Tuhan hitung semua. Dibayar tunai saudara. Tuhan tidak mau berhutang. Jadi besok hari Senin lakukan. Jangan Bu Titi, sembahyang. Tidak perlu, saya tidak usah ditakuti karena saya juga manusia. Tapi yang penting di mata Tuhan, saudara, tidak ada orang justru duduk diam berdoa sendiri, menyanyi sendiri dalam hati. Amin. Nubuat itu akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena hal-hal rahasia itu akan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Amin. Kita perhatikan lagi firman Tuhan ya saudara dengan cepat karena ini sudah berjalan terus ya. Agak sukar, tetapi kita harus perhatikan. Ini arti nubuat dalam roh. Kita lihat ini. Jadi, jika kita mau berdoa dan mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji-muji Tuhan, menyanyi itu berarti menyenangkan hati Allah. Dengarkan baik-baik. Kalau berdoa berarti saudara itu juga memuji Allah.
Tapi yang terpenting dua-dua lebih lengkap itu lebih enak, saudara. Nah, makanya di sini dikatakan ada grup dari kiri dan kanan, menandakan keseimbangan hidup kita itu sehati, sepikir, sejiwa. Dengan peti itu adalah misbah yang menyala. Ya, suatu saat akan saya terangkan, ya. Tetapi ini kita kan terburu-buru, maksudnya kita bicara tentang nubuat dulu. Jadi nubuat itu akan terjadi kalau kita seimbang hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau dan tidak mau mengerti, maka semuanya akan hancur, fana. Ya, kamu akan bosen dan akhirnya beritanya saiki Bu Titi repot. Jadi sekarang tertentu tok sing dilayani. Ya gitu kah? Jadi sampai 24 jam itu tertentu tok. Semua orang, saudara, 24 jam. Sekarang ini doa gak mandi. Loh, memang kita berdukunan. Saya sebagai hamba mendoakan saudara yang bergerak untuk maju ke depan, itu saudara sendiri. Saya hanya menumpang, memberi urapan ke Tuhan. Saya cuma ngikuti, tumpang tangan, tumpang. Bicara, bicara, kan gitu saudara. Nggak asal bicara saya konseling pun nggak akan asal bicara. Tuhan ajak saya kemana? Ya diajak ke sana. Makanya bisa tahu, oh bener, itu bukan karena pedukunan, karena saya roh saya dibawa ini, ya apa di sana. Oh ini ada di Geraha, kita ke sana Geraha. Oh banyak roh ularnya. Saya bilang banyak roh ularnya. Jadi karena saya tahu Tuhan tunjukin. Kadang juga seperti layar lebar gitu, tinggal ngeliat, oh tuh gambar ini kayak gini nih, saudara kan tahu. Oh itu ada grup, ada kiri kanan, kayak gitu saudara. Saya cuma nyampe no. Makanya kalau orang bilang, wah hebat Bu Titi, saya tahu rumahku jauh sekali dari luar negeri. Loh bukan hebat, Tuhan tunjukin gambar ini bocoran kayak gini, Tuhan tunjukin seperti ini gitu. Jadi saudara jangan salah menyalahgunakan hamba Tuhan atau menyalahgunakan firman itu untuk peganganmu, tapi salah kaprah. Tahu salah kaprah? Mengimani tapi tidak tahu ini benar apa enggak, apakah ini nubuat dari Tuhan atau tidak. Tapi kalau kita asal pokok enak, yuk enak saudara, orang dunia juga bisa, betul enggak? Tapi kalau kita mau menjalani benar-benar firman-Nya, kita harus pikul salib lebih dulu. Sudahkah sudah pikul salib? Ya sudah Bu, buktinya saya juga orang tidak mampu. Loh, bukan soal itu. Bukan soal kamu punya uang, tidak punya uang. Tuhan tidak lihat. Tuhan lihat keperluan kamu pasti cukup. Tapi Tuhan lihat hatimu. Hatimu itu mau jual dengan apa? Kalau kesetiaan mau jual dengan sekarang sepi Bu, ya lebih baik aku tak pergi ke pedukunan. Nah, itu berarti sudah menjual dengan pedukunan. Sudah menjual hak kesulungan saudara dengan perdukunan. Aduh Bu, sepi Bu, lebih baik saya tak kerja. Kerja mati-mati kok tidak ada urapan Tuhan yang percuma saudara. Kaki kerja kepala, kepala kerja kaki. Saya sudah menjalaninya. Kaki tak kerja kepala, kepala tak kerja kaki. Kok bisa kayak gitu ya apa Bu? Bayangkan saudara, jam 3, jam 2. Jam 2 fajar, jam 1 saya berdoa, jam 2 fajar saya sudah bekerja. Sampai jam 4. Jam 4 saya mulai menaik adik-adik saya. Itu saya. Jam 5 pergi ke pasar. Kadang jam 4 pergi ke pasar. Jam 6 masak, menaik apa, itu sudah saya lakukan. Nanti jam 7 ngepel, jam 8 sudah. Pokoknya setiap jam tidak ada istirahat, itu saya kerja terus. Jadi rumah itu bersih saudara. Saya tidak mau, karena memang itu saya suka. Jadi bersih saudara, tempat tidurnya pokoknya tidak wangi, tidak mau. Itu saya sudah lakukan. Tapi dengan pekerjaan itu sampai non-stop, kaki kerja kepala, kerja kaki, saya kerja. Tidak dapat yang saya dapat. Semuanya itu masih kurang. Kenapa? Tuhan tegur saya. No, aku ini bukan hansip, katanya.
No, bila tu itu sila. Kamu hanya minta berkat tok. Minta Tuhan berkati aku minta ini. Saudara kasih sepeda, Tuhan berkati supaya anak-anakku ini, adik-adikku nilainya bagus. Tuhan sudah cukupkan semua. Loh, kok kamu terus-terusan tidak sadar? Kenapa kamu tidak meminta aku dengan hatimu? Bukaan hatimu, ini aku Tuhan. Tidak pernah. Iya ya, nanti Tuhan aku tak kerja. Akhirnya dipukul oleh setan. Koma saya 3 bulan lebih. Baru sadar uang tidak segala-galanya, rumah tidak segala-galanya. Makanya pada waktu murid Tuhan itu saya suka kata-kata itu, saya simpan dalam hati sampai hidup saya tiada. Guru-guru sebelah itu bangunan megah sekali katanya, itu bait suci, megah bagus. Saya sampai kagum. Tuhan tidak menunjukkan wow gitu, enggak. Biasa, dia hanya biasa saja. Lalu dia memandang muridnya dengan tajam matanya. Berkata apa? Tahu? Percuma. Kalau bangunannya megah, semuanya bagus, tapi hatinya tidak kepada Allah Bapakku. Hancur hati Tuhan. Karena kamu hanya memandang keindahan dunia dan kepuasan kamu untuk jadi kaya. Tidak boleh, saudara. Apakah kita tidak beri kaya? Justru Tuhan akan memberkati kamu kalau kamu punya talenta kaya. Akan diberkati melimpah-limpah, saudara. Luar biasa. Tapi kamu harus tahu, segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu pasti indah pada waktunya. Nubuat itu akan terjadi kalau kita seimbang, mengimbangi bagaimana Tuhan itu memberikan kesenangan pada kita, kita membalasnya dengan doa dan mengucapkan syukur, memuji dan menyembah. Bu, saya kan tidak hafal Bu. Ada suatu ketika, ada seorang ibu, aduh saudara, jalan itu tunuk. Bu, hati-hati Bu, saya bilang gitu. Nak, Cuk, katanya, saya dipanggil cucu, saya pada cucumu, dan tapi dia kan Cuk. Ya, ini gigi ompong semua. Ini tak ambil 1 ya, katanya. Ya, enggak apa-apa Mak. Ini aku kan kalau belum ibadah kan datang ke pukul 4. Ya, nah, ibadah kan pukul 6. Loh, kok sesuai ini 2 jam dalam hati saya. Nah, terus, loh, Mak ada apa loh pagi-pagi jam 4 datang ke gereja? Aku rindu ketemu sama Tuhan Yesus, katanya. Oh ya, enggak apa-apa Mak. Ini nyanyi tak nyanyi, no, boleh. Boleh, tapi Mak nyanyi enggak boleh keras-keras. Oh enggak, di dalam hati. Bagus. Mak yang sudah tua, dia mau nyanyi itu bagus. Dalam hati nyanyi. Tapi aku kok nangis terus, enggak apa-apa. Itu Tuhan sentuh hatinya. Oh gitu ya, oh terima kasih ya Cuk. Dipeluk saya. Gak tau mandi gak mandi, pokoknya dipeluk. Ya, diperkes lagi. Sampai dulu saya kecil ya. Jadi kalau dipeluk gitu saya karena aku kecil, tulang sama kulit kecil saya dulu. Tuhan tuh baik. Sehingga saya melihat, karena ibu itu datang, dari saya nemeni. Ya udah, saya tak datang pukul 4:30, datang tadi. Oh, kali ini mulutnya, maaf ya saya tua kan, ini giginya ngoprol jadi masuk udah deh. Kalau kita mau ketawa, lucu nih mulutnya kan gitu. Saya merasa Tuhan tuh baik. Mak yang sudah kayak gitu muka air, maaf ya sudah merautnya saya tua, sudah dulu nggak orang terus nggak anu. Dia mau melayani Tuhan dengan berdoa. Masa kita kalah dengan mama? Halo? Kita dandan cantik ya, cuma datang ngomong-ngomong dan konseling, doa selesai sudah, aduh balik lagi masalah, aduh sepi lagi, aduh loh, sedih hati Tuhan. Mengapa kamu kok kayak gini? Kamu harusnya begitu diurapi, kamu semangat hidup, bekerja, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itu yang benar. Mari kita imani bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Kita imani. Kita akan lihat lagi satu firman Tuhan saudara di sini, ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 14.
Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, ini yang dimasukkan adalah hidup kita ini ada ruang pelataran, ruang maha kudus, ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi kita bisa memisahkan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, itu adalah pada saat kita masuk dalam pelataran, saudara, hidup kita yang najis. Najis itu yang penuh dengan banyak permasalahan, banyak pelanggaran, saudara. Tuhan kuduskan hidup kita sehingga kita bisa diurapi oleh Tuhan. Ada dua, berbahasa roh atau hidupnya selalu diurapi, selalu ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Pernah enggak sudah merasakan bahwa hidup kita ini sekarang ini lebih nyaman dan lebih indah daripada tahun yang lalu atau hari kemarin? Pernah enggak? Atau sudah sepi apa. Ya, kalau kita hitung-hitungan uang ya sepi, sudah depresi. Tapi kalau saudara merasakan hidup ini nyaman karena sudah punya Tuhan, jaminan itu, maka untuk kelanjutan ke depan Tuhan akan masukkan kita ke ruang yang kudus. Amin. Jadi mari, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, itu berarti Tuhan lagi mengurapi kita, maka roh kita ini akan dibawa di dalam doa, dalam pengurapannya, maka tetapi akal budiku tidak turut berdoa, itu adalah kedagingan kita. Kedagingan kita ini selalu ada banyak masalah. Tetapi kita harus ingat bahwa kalau Allah mengurapi hidup kita, maka hidup kita akan dipakai oleh Tuhan di dalam nubuatnya. Amin. Jadi saudara, maukah saudara bukan berjanji, bukan janji dengan saya, nanti sebelum pelepasan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya rindu loh Tuhan, ya seperti nenek tadi, mak tadi, oma tadi, ya saya pengen memuji Engkau. Amin. Bisa enggak sudah praktekkan besok hari Senin? Waduh, aku terlambat. Enggak peduli sudah terlambat atau enggak terlambat, sudah jangan tergopoh-gopoh bilang aku terlambat. Duduk dan berdoa. Amin. Kalau diajak, ini izin dewa saudara. Amin. Tolong saudara akan lakukan itu, karena saudara milik Tuhan. Saya mau nubuat itu terjadi dalam jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Amin. Mau ya saudara. Jadi kalau dalam pelataran Tuhan kita dikuduskan dengan bahasa rohnya, dengan kuasanya, maka kita akan dibawa roh kita untuk masuk dalam ruang kudus. Kalau ruang sudah kudus ini berarti hidup kita ini akan diubah, akan dibentuk, akan mendapat berkat bertahap demi bertahap. Bukan sesuatu yang seperti lotre gitu, tahu lotre, dapat buang gitu, itu sulap saudara. Tapi kalau toh terjadi seperti orang koma, Tuhan jamah sembuh, itu mujizat saudara. Tapi belum tentu dengan mujizat itu orang itu bertobat. Banyak. Saya sering tumpang tangan, bukan saya sombong. Dia berkata dan bernasar, wis pokoknya anakku ini begini-begini, sudah tak serana sama Tuhan, daripada saya luka batin. Karena seringkali seperti itu, sudah koma, sudah orang saya kelepak-kelepak koma, wis bingung karena dia bilang pokoknya kalau ini sembuh nanti tak serano, ini buat Tuhan, wis khusus untuk pelayanan, untuk apa, sudah bilang dewek sama Tuhan. Saya tidak mau kayak nyantol di sini terus nyesel ya. Aduh kenapa sudah ditolong Tuhan sekarang koma lagi, minta doa lagi sembuh no, koma lagi sembuh no. Aduh saya jadi nggak enak di hati, terus tak serang. Jadi tidak apa-apa, bilang dewek mbak Tuhan, bilang sendiri sama Tuhan, janji dewek di pelataran Tuhan. Saya bilang gitu saja, tidak ada urusan sama saya, daripada nanti saya kepikiran saja. Jadi mari, hidup yang benar adalah kita menerima nubuat itu di akhir-akhir zaman ini. Kita tidak ada jalan lain kecuali kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Sekarang ini bukan zaman kita diem, saudara. Zaman kita betul-betul minta hadiratnya, minta nubuat itu terjadi. Kalau tidak, kita ketinggalan seperti bangsa Israel. Akhirnya pergi kemana larinya? Ke hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Itu akan terjadi. Jadi tolong saudara, jangan kebawa kemana-mana. Tapi saudara akan duduk diam dan ambil waktumu untuk memuji Tuhan dan mencari hadiratnya. Baca firman. Baca firman. Buka firman. Supaya semuanya menjadi nyata. Kalau sudah jenuh, buka khotbah-khotbah, saudara.
jenuh lagi, buka puji-pujian. Itu akan membantu saudara. Ada satu kesaksian saya sebelum tutup, ya saudara. Jadi ada ruang yang kudus yang akan dibawa hidup kita ke sana. Dan kalau sudah masuk ke ruang Maha Kudus, itu adalah pilihan Allah. Kamu selamanya menjadi miliknya. Loh, Bu, apa sekarang ini selamanya bukan miliknya? Loh, justru kamu harus dapat pementeran yang sah dengan ruang Maha Kudus itu. Loh, kan saya jadi menterai tiap hari, atau KKR setiap KKR berapa menterai itu? Nah, itu menterai tubuhmu, rohmu belum. Loh, caranya itu tadi harus masuk ke tempat pelataran Tuhan, dikuduskan, masuk bahasa rohnya, masuk nubuatnya, baru masuk dibawa ke ruang kudus, baru ke Maha Kudus. Masih berapa hal yang harus kita selesaikan. Saudara, ada seorang anak Tuhan, saudara, yang menghadapi masalah ini, yang membuat dia tidak tahu karena dia pikir kalau berdoa itu masalahnya sudah terselesaikan, ya. Suatu ketika dia tabrakan, saudara. Dengan tabrakan itu dia mengalami cacat, ya. Dengan cacat itu mukanya juga sudah nggak cantik seperti dulu. Dan dia bilang, aku ini salah apa? Dosaku tuh mungkin sudah banyak sehingga Tuhan menghukum aku seperti itu. Saya bilang, enggak seperti itu. Justru dengan kondisi kamu seperti ini, kamu dipakai Tuhan supaya jadi terang. Kok bisa? Enggak bisa, orang enggak akan percaya. Justru kalau kamu datang pada Tuhan, nubuat itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan kuasa Allah itu mengurapi hidupmu. Oh ya, aku coba, enggak ada kata coba. Dengarkan, tidak ada kata coba. Mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, tidak ada kata coba. Karena kita belajar mencintai itu dari bawah. Senang atau tidak senang, kita tetap mencintai Tuhan. Punya uang, tidak punya uang, tetap mencintai Tuhan. Tuhan akan membuka pintu berkatnya untuk kita. Amin. Jadi mari kita imani bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Rohnya akan menjamin hidup kita. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara. Jadi Tuhan akan memberkati kita semua, saudara. Kenapa? Karena di dalam tangan Tuhan, roti hidup kita itu di dalam genggamannya. Amin. Itulah firman Tuhan. Bapa, di saat hujan ini berkumandang, hatiku tak sanggup untuk berkata, sesungguhnya apalah arti hidup ini? Karena aku seringkali mengeluh pada saat pencobaan datang menghadang aku. Dan aku sering menangis dan berkata, Bapa, apa yang harus aku lakukan? Sementara hatiku terasa sakit. Aku seringkali berkata, apa salahku? Dan mengapa aku harus seperti ini? Yang aku tahu, Engkau selalu memberikan kasih. Tapi yang ku rasakan, hinaan dan cacian itu ada di hadapanku. Aku merasa tak sanggup, hidup ini berat. Dan aku tahu kemuliaan-Mu itu selalu turun di atas hidup orang-orang yang percaya. Selalu Engkau berkata, sabarlah kamu, mengalirlah, temukan jalan salibku, agar kamu tahu bahwa penderitaan yang kamu alami tidak akan melebihi dari salibku. Karena pikulan salib yang kamu terima sudah aku menangkan. Dan jangan kamu lupa bahwa aku sangat mencintaimu.
dan aku akan membuka jalan. Karena bejana hidupmu adalah bagian Bapakku di surga. Dan Bapakku di surga menciptakan setiap manusia. Selalu ada berkat dan anugerah. Jangan kamu lupa bahwa aku selalu setia menunggumu. Karena aku mencintaimu. Lepaskan beban itu dan ikutlah aku. Lepaskan ikatan penderitaanmu dan bersamalah aku. Agar kamu melihat bahwa kamu adalah milikku. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Cintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah. Katakan selagi bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi katakan bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Narasikala meta pare marisikala mehta piyana maya narasikala maya narasikala maya sikala maya larasikala maya lavare varasikala maya tentasikala lavare varasikala maya papa papa pala mara 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 marisikala kona varasikala meta piyana maya narasikala maya narasikala maya makala maya no pona mare pala maya narasikala maya kala maya narasikala. No
Rosikia Nombor Mahayala Maladera Allah Maha Besar. Kami memuji-muji Engkau, memuliakan namamu, membesarkan kerajaanmu. Kami mau belajar mencintaimu, ya Tuhan. Inilah Tuhan tubuh jiwa kami menghadap Engkau. Kami berserah, ampunilah dosa kesalahan kami, Tuhan. Ajari kami mencintaimu, ya Tuhan. Walau badai menghadang, jerih payah kami, seringkali kami lengah. Ampuni kami, ya Tuhan. Ajari kami untuk setia. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami sangat berterima kasih atas kebaikan-Mu. Hari ini Engkau bicara tentang nubuat-Mu dan bahasa roh. Kami tahu bahwa roh-Mu itu akan menuntun setiap pribadi orang-orang pilihan kami. Bahkan Engkau akan mengajari kami untuk taat padamu lewat penyembahan, lewat doa, lewat sungguh-sungguh menghadap Engkau apapun yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka tingkat-tingkat langit-Mu, memberkati Tuhan Indonesia ini. Jauhkan dari roh virus, dukun, santet, kuasa kutuk, roh kegelapan. Biarlah Tuhan Indonesia menjadi indah dan Indonesia menjadi nyata, dan jauhkan dari perkara-perkara yang tidak benar. Biarlah Engkau akan mengurapi Tuhan, supaya juga di kota Surabaya ini juga Tuhan, roh-roh virus yang tidak benar dihancurkan juga. Kalau Indonesia kau urapi, maka di Surabaya ini juga kau urapi juga. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Engkau mementeraikan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami menerima hujan berkat-Mu. Dengan nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang punya luka batin Tuhan balu. Amin. Yang punya beban berat Tuhan ikut campur tangan. Sang angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Dengan nama Tuhan Allah yang hidup, maka kami serahkan Tuhan. Maka kami terima hujan berkat-Mu. Ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang hutupe pekerjaanmu diberkatinya, ladang pelayananmu diberkatinya. Di dalam satu nama, atas nama Bapa, Putra, dan Kudus yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Saya akan duduk kembali ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tolong saudara juga perhatikan, pada hari Senin kita akan